Satu lagi tambahan tadi terbaru permasalahan. Jadi setiap kita atau PPK atau PP masuk ke katalog tentu dimintain verifikasi ya. Mau masuk minta kode OTP verifikasi. Ini nyambung langsung ke nomor WA yang didaftarkan pertama kali. Kalau bagi kita ya mungkin tidak masalah kalau nggak lagi sibuk. Ini masalah kalau PPK yang hal ini adalah kepala OPD sibuk di luar kota, kemudian adminnya masuk. Assalamualaikum. Hai kawan pengadaan. Saya Daniel Johari sebagai PSE Kabupaten Brebes. Sengaja membuat video ini untuk Bapak Ibu semua terkait permasalahan yang kita hadapi di katalog V6 ya. Alhamdulillah tadi siang hari Rabu tanggal 25 Maret 2025 kami telah bertemu dengan PIC katalog LKPP langsung di gedung LKPP Jakarta. Beberapa poin yang kami sampaikan yaitu permasalahan-permasalahan yang sudah dirangkum dari formulir Google Form yang telah kami bagikan sebelumnya ya. Ini Bapak Ibu sudah mengisi setidaknya ada 20 item. Nanti kami akan bacakan. Yang pertama dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Dermades yang menanyakan tentang tidak munculnya dokumen PNBP ya atau penerimaan negara bukan pajak. Harusnya memang ketika bendahara melanjutkan pembayaran minimal ada 4 dokumen ya Bapak Ibu. Salah satunya adalah dokumen NPWP ini sebagai kelengkapan syarat pengajuan pembayaran. Sementara di sini kasusnya tidak muncul. Lantas apa yang harus dilakukan? Coba yang pertama membuat tiket ya Bapak Ibu agar nanti prosesnya dimundurkan ya, biar nanti dokumennya bisa lengkap ya. Minimal ada 4 kalau untuk metode UP ya. Begitu. Kemudian yang berikutnya permasalahan yang sama dari Denpermades juga, dari BKPSDMD, dari Dinas Arsip ya, dan LH. Ini terkait tentang ketika melanjutkan pembayaran yang muncul adalah akun bendahara dinas atau satker, bukan admin BUD, padahal pembayarannya dengan kode bayar LS atau langsung. Baik Bapak Ibu, memang yang kita ketahui bersama sesuai sosialisasi tentang penggunaan katalog V6 ini ada 2 metode. Untuk metode UP kita memilih bendahara satker, sementara metode LS bendahara BUD atau bendahara daerah. Namun ada informasi yang 2 hari yang lalu secara sistem untuk kode bayar baik UP maupun LS dikembalikan ke bendahara satker, jadi tidak perlu lewat bendahara BUD ya, begitu. Jadi memang kalau yang munculnya adalah bendahara satker, walaupun metode LS itu sudah benar, tinggal dipilih saja bendahara satkernya. Lantas kalau yang sudah terlanjur di BUD ya nanti tinggal nunggu proses selanjutnya untuk pengambilan kode bayar. Itu. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan, menunggu proses dalam pembayaran selanjutnya apa? Mohon untuk bantu solusi pencairan segera. Ini harus diketahui dulu metodenya UP atau LS Bapak Ibu. Kalau metode UP, silahkan langsung melakukan proses pembayaran dengan memproses kode bayarnya melalui CMS. Kalau metodenya LS, nanti akan diinfokan selanjutnya terkait kode bayar yang akan berkaitan dengan pertanyaan selanjutnya nanti ya Bapak Ibu. Berikutnya dari BPPD Brebes, sudah tanda tangan elektronik penyedia tapi status belum berubah dan cek progres e-sign tidak muncul padahal surat pesanan sudah bertanda tangan. Tentunya ini bisa dibuatkan tiket terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Tapi secara sistem sebetulnya itu sudah tertanda tangan harusnya. Cuman butuh timing atau waktu. Dicoba untuk tekan CTRL FN F5 ya agar muncul. Tapi tetap dengan membuat tiket Bapak Ibu ya, biar segera ditangani. Kemudian dari Sekretaris Daerah gagal saat akan melakukan pembayaran. Ini juga nanti bisa di screenshot ya, sudah kami sampaikan. Hanya perlu membuat tiket ya. Nanti kita perlu tiketnya untuk menelusuri ya permasalahannya apa. Mohon dibuatkan tiketnya ya. Kemudian bagian umum, paket sudah pernah ditolak BUD dan kembali di PPK. PPK memilih BUD kembali, namun inputan PPH hilang, PPH menjadi kosong. Nah ini kemungkinan ada tahapan yang terlewat ya Bapak Ibu. Ada tahapan yang terlewat sehingga PPH-nya tidak bisa diinputkan atau menu isian PPH tidak ada. Coba nanti tetap dibuatkan tiketnya agar bisa dikembalikan atau alurnya dimundurkan oleh tim teknis dari Telkom. Berikutnya dari bagian umum lagi, PPN pada invoice hilang, tidak memotong atau menambah, sedangkan di surat pesanan
masih terdapat PPN. Penyedia sudah upload surat non PKP, paket masih di PPK. Nah, ini ada dua model Bapak Ibu. Ketika surat pesanan atau BAST dibuat sebelum tanggal 10 atau di bawah tanggal 20, memang si PPN itu ketika berhadapan dengan penyedia non PKP maka tetap muncul tapi minus Bapak Ibu. Sementara ini PPN-nya sama, penyedia non PKP mengisikan upload pernyataan non PKP tapi PPN-nya malah 0. Nah, ini juga nanti perlu dicermati, karena kalau PPN-nya 0 berarti si PPN-nya masih include dengan harga barangnya. Nanti dikhawatirkan akan terkirim ke penyedia masih mengandung PPN. Ini tolong segera dibuatkan tiket juga ya, agar bisa segera dimundurkan lagi prosesnya ya. Kemudian tidak bisa klik setuju nego atau gagal terus, ini dari RSUD Brebes. Ini belum sampai tahap SP ya. Silakan, ini prosesnya bisa diulang, atau ini terjadi karena sedang ada perbaikan ya. Kalau memang belum sampai SP nanti bisa dicoba ulang untuk transaksi ya Bapak Ibu. Kemudian dari UPDD Puskesmas Larangan, kesalahan pemilihan metode pembayaran yang seharusnya UP kode bayar tetapi memilih metode pembayaran UP KKP ya. Ini memang perlu dibuatkan tiket. Nah, ini sudah membuat tiket, nanti tiketnya sudah kami sampaikan juga ke PIC agar segera dibalikan ke proses sebelumnya. Memang ketika sudah mengambil kode bayar itu usianya 30 hari Bapak Ibu. Tapi kalau dibantu dengan tim teknis, mudah-mudahan bisa dipercepat agar bisa expire kode bayarnya sehingga bisa memilih metode bayar yang tepat. Berikutnya dari Dinas Perikanan ya, kemudian Dinas LH sama. Sudah proses pembayaran ya. Mohon maaf, dari Dinas Perikanan dan UPDD Bantar Kaung Puskesmas. Sudah pembayaran tapi belum masuk ke rekening penyedia ya. Ini tentunya kemungkinan besar ini adalah metode UP ya, karena lewat CMS. Ketika di sisi pembeli atau di bendahara Satker sudah muncul keterangan posting atau berhasil posting, sebetulnya uang sudah keluar dari bendahara ya. Di mana uangnya? Uangnya itu ada di Telkom. Nanti Telkom yang akan membagi keuntungan berbagai pihak, penyedia berapa, pajak berapa, MDR berapa. Kalau memang si penyedia lewat 3 hari, seminggu belum juga menerima, ini kemungkinan dua Bapak Ibu. Pertama, data rekening yang didaftarkan di katalog berbeda dengan buku rekening yang dimiliki penyedia. Boleh jadi namanya ada yang keliru, salah pelapazan, salah pelabelan nama ya. Atau yang kedua, kemungkinan mendaftarkan lebih dari satu rekening. Mohon nanti di cross check dulu ya Bapak Ibu ke penyedia ya, apakah sudah benar nomor rekening yang didaftarkan pada katalog dengan buku rekening yang ada. Tapi tetap membuat tiket ya Bapak Ibu. Selanjutnya dari LH ya, SIPD dan katalog PS6 tidak sinkron ya. Kode bayar tidak bisa dibaca. Nah, ini memang ini masalah yang cukup krusial ya. Memang ketika metode LS dengan pilihan bayar kode bayar dimasukkan ke dalam SPD untuk membuat SPP SPM, ternyata SPD belum bisa mendeteksi kode bayar yang di-create oleh katalog tersebut. Hal ini karena sistem SPD terbaru yaitu SPD RI atau SPD online belum bisa menerima kode bayar sampai saat ini ya. Tapi menurut banner atau iklan di LKPP bahwa komitmen bulan Maret pembayaran LS sudah selesai Bapak Ibu. Jadi kami juga menunggu secara terus-menerus agar segera Telkom dan pihak dari SIPD ya. Karena ini ada berbagai pihak Bapak Ibu, ada LKPP, ada Telkom atau Gavtek selaku operator sistem ya. Kemudian ada Kemendagri yang memiliki SIPD dan juga ada perbankan. Jadi keempat pihak ini harus sinkron dan harus terintegrasi. Ini tidak terjadi dengan SIPD yang sebelumnya Bapak Ibu, SIPD yang model lama yang tidak online, untuk kode bayar tidak menjadi masalah. Jadi kebetulan ya Brebes ini menjadi salah satu pionir SIPD online ya. Jadi memang ini dari sisi SIPD-nya Bapak Ibu. Kalau dari sisi KPP, UKPBJ ya, Telkom insya Allah sudah tidak masalah. Jadi tinggal nanti menunggu akses dari SIPD atau dari Kemendagri. Dalam hal ini yaitu dari Pusdatin. Mudah-mudahan di akhir bulan sudah bisa Bapak Ibu. Kemudian dari bagian Kesra, paket di BUD ya, di BUD tinggal pembayaran. Kendala produk diturun tayangkan. Akankah bermasalah? Oh, ini berarti sudah BAST, sudah diterima, sudah muncul invoice, silahkan dilanjut ya. Walaupun produknya sudah tidak tayang, nggak apa-apa. Yang penting asumsinya produk tersebut sudah diterima. Ya, silahkan lanjutkan pembayaran dengan konsekuensi produk yang serupa di kemudian hari tidak bisa dibeli ya karena sudah turun tayang. Yang terakhir yaitu PPN tidak muncul, kode bayar gagal. Nah, ini juga mohon segera bisa dibuatkan tiket agar dikembalikan ya PPN-nya biar dimunculkan ya. Kemudian bisa diulang prosesnya dari BAST.
Nah, Bapak Ibu, itu tadi sebagian yang sudah bisa kami rekam, kami laporkan. Intinya, untuk setiap masalah, sangat dianjurkan membuat tiket di pusat bantuan. Walaupun memang pelayanannya mungkin agak ngantri ya, tapi kita di KPBJ nanti bisa merangkum, bisa mengkolek agar tiket-tiket yang masuk ya, mohon diinfokan ke kita juga nomor tiketnya, nanti kita bantu langsung kirim ke PIC agar segera ditindaklanjuti oleh tim teknis ya Bapak Ibu. Kami di sini selaku KPBJ sebagai hanya sebagai translator lah kalau dalam bahasanya, hanya sebagai delivery, tidak sebagai operator ya. Jadi ketika ada masalah bukan dari kami Bapak Ibu, kami hanya meneruskan regulasi ya, kebijakan dari LKPP yang merupakan lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah. Terkait hal-hal teknis memang kami tidak sampai ke ranah tersebut. Kami hanya memfasilitasi agar pengadaan bisa berlangsung dengan kredibel, transparan ya, dan bisa mensejahterakan semuanya. Mohon maaf jika pelayanan kami kurang memuaskan. Kami akan terus pantau dan update berita tentang katalog ya. Terima kasih. Mohon nanti bisa komentar di video ini ya, di bawah ini komentar. Kita akan diskusi bersama. Yang jelas kita akan terus memantau sehingga katalog versi 6 ini bisa digunakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Salam pengadaan, salam kredibel. Oke, satu lagi tambahan tadi terbaru permasalahan. Jadi setiap kita atau PPK atau PP masuk ke katalog tentu dimintain verifikasi ya. Mau masuk minta kode OTP verifikasi. Ini nyambung langsung ke nomor WA yang didaftarkan pertama kali. Kalau bagi kita ya mungkin tidak masalah kalau nggak lagi sibuk. Ini masalah kalau PPK yang hal ini adalah kepala OPD sibuk di luar kota, kemudian adminnya masuk sebagai admin PPK, perlu minta kode verifikasi OTP dari WA pemilik nomor itu. Nah itu mungkin akan sedikit merepotkan ya Bapak Ibu. Ada usulan perubahan nomor WA. Nah ini coba dilakukan Bapak Ibu di pusat bantuan ya, dengan catatan emailnya tetap ya Bapak Ibu ya, karena nanti untuk korespondensi dari pusat bantuan melalui email. Jadi coba sampaikan lewat pusat bantuan untuk perubahan data diri, khususnya nomor WA ya, nomor WhatsApp PPK atau PP ya. Demikian ya Bapak Ibu ya, dicoba silakan di pusat bantuan untuk perubahan nomor WA. Terima kasih. Salam kredibel.